Innal hamdalillah man idza tawakkala bi khalisi adyanihi ajabahu wa labah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa salawatullahi wa salamuhu ala man idza tawassala bi ittiba'i syari'atihi aqarrahu wa adnah wa ala alihi wa sahabatihi alladhina idza mashaw fi sabilin najah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil jazaa'i yaumil qiyamah. Amma ba'd, ma'asyiral hadirin sidang Jumat di Musalla Nurul Islam rahimahullah. Pertama tentu kita ucapkan alhamdulillah kita masih diberikan berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga alhamdulillah dengan kedua nikmat itu kita masih bisa melaksanakan ibadah kita, khususnya sholat Jumat secara berjamaah di tengah-tengah di dalam suasana masih diliputi kekhawatiran. Dan karena kita dalam situasi seperti ini, maka insya Allah khutbah kita sangat singkat. Ingin saya jadikan khutbah yang singkat ini sebagai nasihat khususnya untuk diri saya sendiri, umumnya untuk kita sekalian, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang rugi karena tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, saling memberikan nasihat. Ada dua poin yang ingin saya sampaikan. Pertama, ada hal-hal yang penting yang perlu kita syukuri sekalipun pada saat kita ditimpa musibah, dalam kekhawatiran, dalam hal-hal yang tidak mengenakan, khususnya pada saat pandemi COVID-19 ini. Tentu kita ingin melakukan aktivitas tidak semaksimal ketika kita sebelum terjadi seperti ini. Dan itu tentu membuat kita penuh dengan sesuatu yang berat bagi kita. Akan tetapi ada hal yang perlu kita syukuri. Itu yang pertama. Yang kedua, poin kedua, apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi apa yang sebetulnya menjadi berat bagi kita ketika ditimpa musibah dan sebagainya. Itu poinnya. Pertama, kita syukuri. Kenapa? Sekalipun kita tidak mampu melakukan ibadah semaksimal yang biasa kita lakukan sebelum terjadi wabah corona seperti ini, tetapi pahalanya terus Allah alirkan kepada kita. Terus alirkan kepada kita. Bahkan kita syukuri ketika PSBB sebelum berakhir dari bulan Maret sampai awal Juni kalau tidak salah kemarin, kita kan sholat Jumat diganti dengan zuhur, biasa ke masjid di rumah. Artinya kita nggak perlu melangkahkan kaki ke masjid, tapi cukup di rumah. Lalu kemudian juga tarawih, nggak perlu memaksakan diri ke masjid, cukup tarawih di rumah. Dan ibadah-ibadah lain yang tidak memerlukan seperti biasanya dengan jalan kaki keluar rumah untuk melakukan berjamaah, tapi cukup di rumah, akan tetapi pahalanya sama dengan ketika kita melakukan ibadah maksimal pada saat sebelum terjadi corona, sebelum terjadi wabah ini. Allah katakan dalam Al-Quran, falahum ajrun ghairu mamnun, ghairu maktub. Bagi mereka itu akan mendapatkan pahala ghairu maktub yang tidak terputus, dialirkan oleh Allah Subhanahu wa taala terus-terusan. Itu kita syukuri tanpa harus
bercapek-capek, akan tetapi pahala terus kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dikuatkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, man maridha aw safara. Kata Allah Ta'ala min al-ajri mithla ma ya'malu shahihan muqiman. Barang siapa yang sakit, barang siapa yang dalam perjalanan, lalu kemudian sakit dalam perjalanan, dia melakukan ibadah tidak seperti ketika di rumah, tidak seperti ketika sehat. Di perjalanan bisa dikosor, zuhur mestinya 4 jadi 2, mestinya pada sholat masing-masing waktu bisa dijamak. Artinya tidak seperti ketika di rumah. Begitu juga ketika sakit, enggak seperti ketika kita sehat. Kita ibadah boleh duduk, bahkan boleh tidur sesuai dengan kemampuan kita. Tapi pahalanya terus mengalir. Kata Allahu lahu minal ajri mithla ma ya'malu shahihan aw muqiman. Persis seperti ketika kita sehat, persis ketika seperti bukan dalam perjalanan. Tapi ingat, itu adalah bagi orang-orang yang biasa melakukan ibadah ketika sebelum terjadi sakit, sebelum dalam melakukan perjalanan, sebelum terjadi wabah. Ya'malu fi'il mudhari' yadul ala istimrar, artinya yang biasa dia lakukan. Kalau sebelum terjadi corona nggak pernah ke musola, nggak pernah ke masjid, bagaimana Ustaz? Lalu ketika terjadi corona memang dilarang jangan ke masjid, di rumah aja. Ya itu mah ya niatnya. Ini kan bagi orang yang tadinya terbiasa, kecuali kalau memang dia tadinya sudah niat bahwa Ramadan ini kemarin sebelum Ramadan saya akan terus tingkatkan ibadah, pokoknya tarawih nggak akan sampai ketinggalan, puasa nggak akan sampai batal, dan akan melakukan ibadah lainnya, baca Al-Quran. Niat kencang, akan tetapi misalnya terjadi tiba-tiba wabah virus corona yang membuat dia tidak bisa melakukan apa yang dia niatkan, itu insya Allah ada pahala. Man ata fi rasyahu wa huwa yani an yaquma yusalli bil lail fa balaghathu aynahu hatta asbaha kutiba lahu ma nawa wa kana naumuhu shadaqatan min rabbih azza wa jalla. Barang siapa yang datang ke tempat tidur, dia mau tidur, mau istirahat, lalu dia niat wa yani an yaquma yusalli bil lail, tapi dia niat nanti malam jam 3, setengah 4, jam 4 dia mau bangun tidur, ingin melakukan sholat tahajud, ingin baca Al-Quran, ingin qiyamul lail. Fabalabathu ainahu, tiba-tiba matanya enggak melek-melek, langsung kebablasan sampai subuh. Niat yang dia tancapkan tadi ingin tahajud enggak keburu, karena keburu subuh. Itu kutiba lahu ma nawa. Sorry, Allah atau dia akan ditulis apa yang dia niatkan. Lalu dia tidur enggak melakukan tahajud, itu sedekah. Wa kana naumu sadaqatan min rabbil azza wa jalla. Jadi bonus. Nah, ini yang perlu kita syukuri. Kita bersyukur. Jangan kemudian kita mengeluh, justru dengan mengeluh pahala yang mestinya kita dapatkan hilang sia-sia. Karena itu kita syukuri. Ada hal-hal yang perlu kita syukuri pada saat kita juga menerima musibah seperti ini. Dan yang paling penting, akhirnya nanti di hari kiamat, itu orang-orang yang tidak pernah diuji oleh Allah akan merasa iri kepada kita, betapa pahalanya besar, sehingga mereka yang tidak di dunia tidak pernah diuji oleh Allah sampai dia katakan laukur ridho jildi bil maqarib. Coba kalau seandainya kulit saya kuliti, tidak apa-apa, kulit saya kuliti dengan pisau, dengan silet dan lain sebagainya, biar saya mendapatkan pahala sama seperti orang-orang yang dulunya pernah dikasih musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kita artinya betapa luar biasanya pahala kita yang akan kita dapatkan di akhirat dengan syarat sabar. Karena itu kita bersyukur. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua yang terakhir adalah bahwa kita sebagai orang mukmin tahu bahwa tanda-tanda atau ayat-ayat Allah itu ada dua. Ada ayat-ayat qauliyah, ada ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat qauliyah itu adalah berupa teks, tulisan Al-Quran dan hadis. Ya, dan itu terbatas. Yang kedua ada ayat-ayat kauniyah.
fenomena alam, sama seperti sekarang ini terjadi virus wabah, virus corona seperti itu, termasuk ayat-ayat kauni. Dan itu ayat-ayat kauniyah, fenomena alam sangat banyak, nggak terhitung. Nah, ini adalah salah satu dalam rangka Allah ingin mengkomunikasikan kepada kita apa sih yang harus kita lakukan dalam kehidupan dunia ini. Sebab orang yang sejati adalah alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh ma rabbana ma khalaqta hadza batila. Ada dua poin. Orang mukmin sejati adalah zikir, ingat kepada Allah, beribadah kepada Allah kapan saja, pada saat apa saja, apalagi sedang gembira, pada saat terkena musibah pun dia tidak jauh dari Allah, selalu ibadah. Ini yang pertama. Yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dia pikirkan apa sih yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk konteks musibah, konteks keadaan yang kita rasakan seperti ini. Jangan-jangan kita selama ini pergi ke masjid hanya ikut-ikutan, bahkan kadang-kadang selfie-selfian. Ya, jangan-jangan selama ini kita baca Al-Quran hanya pengen disebut sebagai orang yang rajin baca Al-Quran, haji. Ya, ada indikasi di situ. Jangan-jangan selama ini kita haji hanya ingin mendapatkan status. Mudik sekarang dilarang. Jangan-jangan dulu waktu kita lakukan mudik, jangan-jangan hanya ingin memamerkan kekayaan kita di kampung halaman. Ya, Idul Fitri kemarin sampai dilarang. Jangan-jangan selama ini kita Idul Fitrinya hanya ingin memamerkan baju, pakaian, memperbanyak kue dan lain sebagainya. Tidak betul-betul ibadah yang ditingkatkan. Jangan-jangan seperti itu. Itu hikmah. Hikmah itu bisa kelihatan atau enggak, itu urusan Allah. Yang pasti adalah bahwa apa yang Allah berikan kepada kita pasti ada hikmahnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Itu adalah prinsip yang paling penting. Allah ketika melakukan apa saja dipastikan ada hikmahnya. Hanya hikmah kadang kita tahu, kadang kita enggak. Cari hikmah apa yang terkandung di dalam kondisi seperti ini. Karena itu yang paling penting, mari kita lakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kita. Itu yang poin kedua. Artinya cari apa sih yang diinginkan oleh Allah untuk kita. Ya, kita diam di rumah belajarnya selama ini kita selalu jauh dari keluarga dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu terus beribadah di saat kapan saja dan juga memahami hikmah di balik yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd, ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha amarna an nusalli ala rasulina al-karim. Wa hadha muwafiqun lima qala Allah ta'ala fi kitabihil karim.
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن أربعة الخلفاء الراشدين المهديين المنتجبين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة أجمعين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. ربنا إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت في هذا المصلى مصلى نور الإسلام على محبتك والتقت على دعوتك وتوحدت على طاعتك وتعاهدت على نصرتك لنبيك. قوي رافقتها وأدم مدتها واهدها سبلها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا واحفظ المسلمين. اللهم احفظنا واحفظ أهلنا واحفظ ديارنا واحفظ منطقتنا جبروتك واحفظ بلدنا إندونيسيا واحفظ بلاد المسلمين من كل بلاء ووباء ومكروه وخاصة من وباء كورونا. اللهم انظر إلينا وإلى أهلنا وإلى بيوتنا. اللهم انظر إلينا وإلى أهلنا وإلى بيوتنا. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والبلاء ومن سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالصلاة وينهى عن الصلاة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضلكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma ihdina fiman hadayt wa 'afina fiman 'afayt wa tawallana fiman tawallayt wa barik lana fima a'tayt wa qina sharra ma qadayt. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلاد المسلمين عامة. اللهم احفظنا واحفظ المسلمين. اللهم احفظنا واحفظ أهلنا واحفظ ديارنا واحفظ منطقتنا واحفظ بلدنا واحفظ بلاد المسلمين من كل بلاء ووباء. اللهم إنا نسألك العافية في ديننا ودنيانا وآخرتنا. صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.